itu tadi karena alam ya yang memberikan. Jadi kita Yes. nggak bisa menata hal tersebut. Jadi kita minim Karangjae. Jadi orang itu ya mau ke sini, satu teduh, yang kedua pantainya bisa buat berenang. Yang paling utama ya itu tadi, pantainya minim Karangjae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Hari ini Dewa Kusuma ditemani oleh Mas Abing selaku Sales Marketing Manager di Pantai M Beach dan juga Starlight Cabin. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar dua lokasi yang sangat luar biasa di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi untuk seluruh masyarakat ada di luar Lampung ataupun dimanapun kalian berada, kalian kalau liburan wajib datang ke Pantai M Beach dan di sini juga bisa nginep dengan kabin yang luar biasa di dalam dan kapasitasnya. Ada apa aja sih di sini? Saya akan berbincang-bincang dengan Mas Abing selaku Sales Marketing Manager. Jadi mungkin kalian baru yang belum pernah ke sini atau pertama kali mau ke sini bingung nih, apa sih yang gongnya Pantai B atau segala macamnya, kita akan tanya langsung ya. Dari pertama kali mendengar M Beach dan juga Starlight Cabin, satu hal yang ditonjolkan pasti ada sesuatu. Dan kita akan tanya nih, Pak Abing, apa yang ditonjolkan atau yang gong antara Pantai M Beach dan juga Starlight Cabin nih? Oke ya, jadi selamat pagi semuanya, Tabi pun. Ya pun. Oke, jadi kalau untuk di Pantai M Beach nih ya, Oke. kalau orang denger, weh Pantai M Beach, wah itu pasti liburan seru. Wah, itu satu. Oke. Ya Oh, kan? tagline-nya Pantai M Beach, Ya, liburan Pantai seru. M Beach. Liburan seru ke M Beach aja. Oke, Wah, liburan itu. seru ke M Beach aja. Nah, terus yang kedua, di Pantai M Beach ini pantai yang bisa buat berenang. Oh, oke. Karena kalau kita lihat ya, kita bukan lepas laut. Yes. Bukan lautan lepas, jadi kita kayak dicerukan. Oke. Nah, jadi pantai ini aman untuk berenang. Siap. Gitu. Dan selanjutnya pasirnya ini putih. Gitu. Pasirnya putih, bersih gitu. Jadi maksudnya bersih itu minim dengan Karangjae. Ya. Itu. Karena kan kalau Karangjae itu mengganggu ya kalau Betul, kita betul. lagi bermain-main di pinggir pantai gitu kan. Ya. Kadang suka ketusuk kakinya nggak nyaman lah, intinya kayak gitu. Nah, di sini nih minim dengan Karangjae. Bukan karena kita bersihkan, tapi memang itu dari faktor alam. Oh. Alam yang memberikan. Wah, Berkah dari alam kan. mantap. Kalau di pantai-pantai lain di Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung itu banyak Karangjaenya kemudian sampai kena kaki sakit. ya, Di sini tidak ada seperti sama itu. Di sekali. sini ya, Wow, alhamdulillah itu wow. karena alam yang memberikan dan juga kita jaga kebersihannya selalu seperti itu. Mantap. Nah, terus selanjutnya pantainya itu banyak ya, sekarang pantai bermunculan banyak ya Yes, kan. yes, Tapi karena kita ini menjaga juga tentang keasliannya. Jadi kita menjaga pohon-pohon tetap ada. Oke. Dan nanam pohon kan nggak sekarang kita tanam besok Betul, jadi gede betul, gitu kan. betul. Jadi betul. tanaman pohon di sini masih banyak. Yes, Jadi yes. kalau memang kita lagi bermain di sini ya pasti teduh tempatnya ya kan. Pasirnya putih bersih. Yang ketiga itu tadi pantainya bisa untuk berenang. Ya. Itu. Oke, selain hamparan pasirnya luas, bersih, tanpa batu-batu atau batu jahe Minim itu lah ya. ya, minim. banget ya gitu. Kalau ya. gua bilang nggak ada ntar wah. Nggak ada gitu ya. Tapi di sini minim sekali gitu ya. Oke. Minim ya kan. Yes. Gitu. Kalau di kabinnya sendiri, Oke. Starlight Cabinnya? Kalau di Starlight Cabin itu kan kita ingin menonjolkan suasana yang gimana orang itu memiliki experience ya. Tentang dia buka pintu jendela gitu kan. Oke. Nah, terus wih dapat suasana pantai, deburan ombak yang tipis-tipis gitu kan. Apalagi kalau sore itu. Wih, romantis banget. Gokil, ya kan? Nah, terus kalau malamnya itu kita bisa sambil ngopi gitu kan. Nah, berhamparkan laut bintang. Wah, luar makanya itulah biasa. Starlight Cabin. Wah, kenapa itu. namanya itu ya Mas ya? Karena Bisa emang jadi. bener-bener. Tapi kalau kita lihat tadi tempatnya emang bener-bener romantis, apalagi buat pasangan kemanten baru. Wih, honeymoon cocok banget. Cocok banget. Iya kan? Tadi juga Dewa udah sempat pas ketemu di pintu masuk ada orang yang pengunjung yang datang. Betul. Ada itu dari Medan,
Terus dari Palembang lebih banyak banget ya, Mas. Terus ada juga dari Pekanbaru tadi. Ini benar-benar luar biasa. Berarti emang MC sudah terkenal tidak hanya di Provinsi Lampung. Benar. Tapi di luar Lampung terkenal sekali. Oh, jangan di Jawa juga, Jakarta. Oh, iya benar gitu. Semarang, Jogja. Nah, itu pada datang ke sini nih. Oke. Nah. Tapi kalau untuk kapasitas kamar nih, kalau boleh tahu. Jadi kita punya 2 tipe kamar ya. Jadi satu itu ada Lake View. Nah, itu kita ada 18 cabin. 18 cabin. Dan kemudian Ocean View kita ada 14 cabin. Oke. Gitu. Nah, semuanya itu view-nya keren semua. Nah, gitu. Jadi kalau yang di Lake View karena agak menjauh ya, jadi dia dapat suasana senja. Jadi kalau pas senjanya bisa dilihat tuh keren nih, warna merah-merahnya dapat gitu kan. Nah, seperti itu. Itu untuk yang di Lake View. Tapi kalau yang di Ocean View nggak kalah gokil, ya kan? Pagi kita buka Gunung Rajabasa berdiri dengan megah. Wah, mantap. Itu alam yang memberikan, Bos, dan itu dijamin. Di tempat-tempat lain belum tentu dapat nih. Benar. Karena alam loh ini. Masa kita menata alam? Betul. Ya. Berarti buat seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Lampung jangan takut kalian mengadakan Employee Day atau ngadain family gathering atau gathering karyawan, jangan takut di sini tidak ada kamar karena dengan kapasitas 18 kamar ini sudah sangat cukup sekali. Totalnya 32 ya. Cuman beda venue gitu. Betul, beda venue. Jadi jangan sampai tidak ke sini karena selain pantainya bagus, ada kamar yang bisa buat istirahat gitu kan. Selanjutnya Pak, ada banyak banget venue pantai di Provinsi Lampung atau di luar sana gitu kan. Vibe dari M-Beach sendiri yang bikin orang kayak pengen balik lagi deh, itu apa Pak? Kalau menurut Mas Abi sendiri? Ya, jadi kalau menurut saya sih vibe-nya itu kenapa sih orang kok kepingin balik lagi ke sini ya? Karena itu tadi pengalaman yang tidak bisa kita berikan karena alam yang memberikan ya. Jadi pengalaman terbaiknya satu suasana alamnya. Jadi kalau mama di kabin nih, kita tuh kalau sore ya kan kita mendapatkan suasana romantis dari alamnya. Suasana jelasnya cuaca yang bagus ya. Siap. Itu ya, salah ya. Itu nggak bisa diadain. Kalau cuacanya bagus kita dapat suasana romantis. Betul. Di senja harinya, di malam harinya, spektakuler. Bintang bertebaran. Gitu. Nah, pagi harinya itu kita mendapatkan aura positif dari begitu kita buka Gunung Rajabasa itu tadi yang sangat megah gitu. Ditambah juga angin sepoi-sepoi, deburan ombaknya hajar langsung ngebuat refreshing otak kita jadi semakin plang gitu ya. Jadi experience tersebut itu nggak bakalan bisa kita lupakan. Terngiang terus, seru banget nih pokoknya. Oke. Nah, kalau pantainya memang itu tadi tidak ada nih di tempat-tempat lain yang itu tadi karena alam ya yang memberikan. Jadi kita nggak bisa menata hal tersebut. Jadi kita minim Karangjae. Jadi orang itu ya mau ke sini satu teduh, yang kedua pantainya bisa buat berenang. Yang paling utama ya itu tadi pantainya minim Karangjae, pasirnya putih dan bisa berenang. Itu karena kita bukan laut lepas. Itu. Kalau spot paling favorit dan yang banyak digunakan aktivitas ya apa? Jadi gini. Karena pengunjung kita ini mayoritas banyaknya itu adalah family. Nah, jadi di sini ini ada kebiasaan nyore. Nah, itu. Nyore. Atau sama bancakan. Jadi kita punya area namanya spot foto. Area spot foto itu kebetulan memang tempatnya sangat teduh. Jadi banyak pohon-pohonnya dan teduh, hijau adem lah pokoknya. Nah, jadi kalau kita untuk nyore atau bancakan kita cukup gelar tikar bersama family ataupun grup ya, sampai 100-200 orang masih cukup tuh. Nah, itu kita cukup nyore di situ dengan yang praktis, simple. Itu sudah dapat tuh. Nah, itu tempat yang paling favorit itu. Ya? Karena tempat yang teduh itu di spot foto itu yang paling the best lah. Itu. Kalau Mas Abim, aktivitas dari beberapa perusahaan yang sering banget datang ke M-Beach, apa yang mereka lakukan di sini? Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu paling sering itu bikin acara fun game. Fun game, outbound. Nah, kalau memang dia bermalam, berarti ada gala dinner. Barbecue-nya gokil banget. Experience berbakar-bakarnya. Ya kan? Terus ada kadang kita bisa api unggun juga nih. Nah, itu yang mereka mendapatkan
mereka mendapatkannya hanya di Pantai M Beach. Ya, tidak ada di pantai lain ya. Ya, di Pantai M Beach dan Starlight Cabin. Ya, gitu. betul. Satu lagi ini, Mas Abing, kalau di pantai-pantai lain itu kan kita menikmatinya dengan jalan kaki gitu ya. Di sini selain saya dengan jalan kaki, ternyata kita punya spot terbaru, yaitu katanya ada mobil listrik. Ini gimana nih? Oh, Minta gini. ada mobil listrik, terus kenapa mobil listrik? Konsepnya seperti apa? Terus tracknya berapa meter sih gitu kira-kira? Agak bingung tadi ke sini jalan kaki. Gue bingung. Kok jalan kaki ya? Nah, makanya itu gitu kan. Bukan. Iya. Jadi gimana? gini, kita punya tempat baru atau wahana baru ya. Wahana yang baru, oke. Wahana baru. Nah, ini namanya trek untuk mobil listrik. Oh, gitu. oke. Jadi dulu mobil listrik itu treknya minim lah, bentuknya cuma buletan gitu aja. Oh, kayak main anak-anak gitu. Nah, Berarti sekarang jauh lebih luas, lebih panjang. Nah, jadi bisa mulai dari spot foto bisa. Oke. Terus kemudian lewat di tengah-tengahnya di Tropicana bisa. Oke. Kemudian sampai menuju ke area kabin yang Ocean. Wah. Nah, itu treknya itu kurang lebih 200 meteran lah. Wah. Itu panjang banget. Panjang banget. 200 meter kalau kita bayangin untuk keliling pantai kayaknya dari ujung ke ujung nih. Nah, dapat. Dapat semuanya. Dapat semua. Dapat semuanya gitu ya. Untuk mobil listrik itu. Dari pantai lain tuh nggak ada. Nah, nggak ada. Cuma di M Beach Tribunus ya. Nah, karena view-nya dapatnya macam-macam nih. Ya. Dari spot foto yang tempatnya berteduh, terus dari lewat gazebo ya kan, terus lewat playground. Ya. Jadi kita punya berbagai macam view ya, dengan menggunakan berkeliling di mobil listrik tersebut. Ada berapa mobil listriknya? Mobil listrik kita yang terbaru ini kita baru mendatangkan 2 unit ya. Oh, ini ada yang terbaru? Sebelumnya? Jadi sebelumnya kita cuma ada Ferrari sama Ferrari, Lamborghini. Itu kita ada 5. Oke. Gitu. Nah, terus sekarang kita datengin yang terbaru. Ini kita coba dulu ya. 2 unit. Itu namanya limousine. Wah, makin mewah. Keren. Berasa sultan banget kayaknya kalau datang ke sini ya. Ya, tapi limousine-nya ini dia adventure. Oh, adventure. Bentuknya adventure ya. Betul. Jadi kayak mobil off-road lah ya. Yes. Nah, sesuai dengan lokasi tentunya. Benar, karena kita menyesuaikan dengan lokasi. Betul. Dan kelebihannya itu karena kita melihat ya dari pengunjung kita itu ada keluarga, bapak lah ya. Aha. Jadi kalau mau nemenin anaknya, apalagi anaknya 2. Betul. Nah, riwah nih, masa baru pakai 2 mobil, nanti keamanannya gimana? Nah, ini mereka bisa lebih nyaman karena bapak tersebut bisa ikut di mobil itu. Jadi satu mobil itu bisa buat 4 orang? 3 orang. 3 orang. Jadi 1 orang dewasa, 2 orang anak-anak. Wah, ini Tribunus wajib coba nih. Wajib. Kalau bisa besok dia ke sini. Nah. Karena bener-bener kamu pakai mobil baru, terus bisa keliling dari ujung ke ujung di Pantai Beach. Ini cuma di sini doang. Iya, itu. Jadi suasananya yang beda-beda juga. Beda-beda juga. Karena bisa ngeliat suasana Ocean, kemudian bisa lihat suasana tropika. Betul. Kemudian yang terakhir bisa lihat acara suasana di spot foto. Oke. Itu nggak kalah seru nih. Bener. Nah. Itu kegiatan yang ada di pantai, yang ada di atas. Sekarang kita akan berbicara, ngomong pantai, kita akan berbicara masalah kegiatan ada di dalam, yang ada di pantainya. Di pantai. Iya, di water spotnya. Kalau tadi kita sudah bahas yang di darat, kita sekarang bahas yang keseruan di laut. Di lautnya gitu. Di water spot sendiri nih, Mas Abing, buat orang yang belum pernah kesini, buat Tribuners yang belum pernah ke Pantai M Beach, atau mungkin sudah sering kesini atau ada yang baru, ada apa aja? Kita main pantai. Siap. Ya, jadi pantai ini dulu sepi ya lautnya gitu. Jadi belum ada kegiatan activity di pantainya. Nah, makanya kita ada water spot nih. Nah, jadi kalau untuk grouping ya misal 5 orang gitu kan. Nah, kita ada banana boat, ada donut boat. Itu untuk grouping. Nah, jadi serunya apa ya? Kita akan mendapatkan adrenalin kita terpacu tuh di banana boat sama di donut boat. Kenapa? Karena kita nanti dibanting tuh di situ kan. Nah, tapi tetap safety first ya kan. Jadi kita bermain di pantai, tapi tidak melupakan keamanan dan kenyamanan. Nah, itu pertama wajib tuh ya kan. Nah, keamanannya itu tadi kita akan dibekali dengan briefing dulu pada saat di awal, pada saat mau water sport, kemudian kita lengkapi dengan life jacket dan sebagainya, dan selanjutnya akan mendapatkan experience dari banana boat maupun donut boatnya. Dan yang nggak kalah menarik nih, yang di luar ekspektasi saya. Kita Tribuners di luar ekspektasi kita, apa nih kita akan lihat? 1, 2, 3, apa Pak? Nah, itu ada jet ski, coy. Sudah ada jet ski. Wah, gua banget itu. Wajib coba kayak gitu. Wajib coba. Jadi yang bikin seru dari jet ski-nya itu ya, itu ya kalau main jet ski ya jet ski aja gitu ya. Tapi kita melihat hasil dari
jepretan drone-nya. Oh. Wah, itu kalau kita pamerkan ke teman-teman kerja nih. Betul. Wah, ini di mana nih gitu. Terus gue pingin dong di mana dong. Nah, itu betul. jet ski-nya di sini dan operator drone-nya gokil nih. Ya. Gitu. Jadi hasil-hasilnya itu betul. The best lah. Pokoknya jangan khawatir kehilangan momen. Ya, bener. karena tim kita itu sudah benar-benar punya kualitas yang baik untuk memberikan momen-momen terbaiknya gitu ya. Jadi jangan takut lah. Ya, jadi jangan sampai experience itu hilang. Betul. Terus Karena itu sebuah kenangan ya, sebuah kenangan. Oke. Gitu. Pak, sebelum ke pertanyaan nih, aku agak sedikit kurang konsen. Ini pagi hari sudah banyak sekali ya pengunjung. Ini apa sih yang ada di sini gitu loh Pak. Sampai akhirnya ini kita lepas deh. Aku lepas dari pertanyaan kurang konsen. Ini masih saya lihat handphone masih jam 9, tapi pengunjung sudah ramai. Ini luar biasa. Apa yang ngebuat mereka pagi-pagi mau ke sini? Masih banyak pantai lain. Ini agak bingung nih. Jadi kalau pagi-pagi karena mereka mengambil suasana ya. Jadi kalau ya karena kita bukan bule ya. Kita pale. Iya, kita pale. Jadi kalau orang-orang pagi-pagi, kenapa sih pagi-pagi datang ke pantai? Jadi peak seasonnya itu memang di pagi sama di sore gitu kan. Jadi kenapa kalau pagi-pagi jam segini, apalagi kalau pas liburan gitu. Wah, jangan pagi bos, subuh udah ada antri. Itu subuh udah ada antri gitu kan. Karena mereka datang dari Palembang gitu. Jadi mereka berangkat mungkin jam 12, jam 1 gitu kan. Nah sampai sini otomatis pagi gitu ya. Jadi subuh udah datang, mereka biasa sholat subuh dulu di sini, terus habis itu bisa menikmatin pantai. Jadi kenapa kok pagi-pagi? Karena suasana pagi itu cocok, tidak terlalu panas. Betul. Dan kalau dari segi kesehatan, vitamin D ya. Betul, vitamin D. Di bawah jam 11 ya, vitamin D gitu itu kan. Vitamin D. Nah, itu mereka menikmatin di situ. Betul. Baru nanti sorenya juga akan lagi ramai lagi gitu. Tapi siangnya nggak kalah seru. Kenapa? Karena itu tadi kita ada water spotnya. Jadi mau pagi, mau siang, mau sore seru semua nih. Kalau malam kita lagi ada ini nih, gala dinner biasanya barbecue. Tapi itu memang harus untuk grouping dan reservasi seperti itu. Jadi Tribuners ini benar-benar di luar dugaan saya sebagai presenter. Pagi-pagi jam 9 pagi itu saya sudah tidak konsentrasi. Kenapa? Banyak yang lewat. Ternyata saya lihat ada banyak pengunjung yang sudah hadir di Pantai Beach. Ini mungkin pertama kalinya pantai di Lampung yang sepagi ini sudah banyak pengunjung yang datang. Tepuk tangan dulu deh buat kita semua aja Pak. Ini luar biasa sekali nih. Tetap jempol lah buat Beach. Nah, terus lagi nih Pak, kita kembali ke sini lagi nih. Setelah tadi kita ngomongin masalah pengunjungnya sudah mulai datang. Untuk fun activity buat grup nih Pak. Yang sering dilakukan atau perusahaan mana aja yang udah pernah gabung sama kita? Jadi maksudnya gabung yang pernah menikmati suasana dan activity di sini ya. Jadi dulu itu pernah dari grup kontraktor ya. Itu kurang lebih 1.000 orang. 1.000 orang. Itu dari grup kontraktor. Itu 1.000 orang mau konser atau bagaimana Pak? Itu dia kayak acara family gathering kayaknya. Family gathering. Oke. Jadi memang pantai kita di full book waktu itu. Yes. Dan mereka sampai sore. Berarti sampai malam. Kalau kita boleh book berapa pantai atau gimana gitu? Boleh. Jadi kalau misal nih kayak kapasitasnya memang 1.000. over ya sampai 1.000 nih. Ini pantai di blok semua boleh. Jadi pengunjungnya tidak boleh masuk. Tetap ada. Tapi kecuali ada kesepakatan. Di luar blok ya. Benar, di luar blok. Di luar blok area seperti itu. Tapi kalau memang udah 1.000 biasanya dia acara private-nya itu di sore. Karena acara puncaknya itu di malam hari. Keren banget. Gala dinner di sini kalau mamanya 1.000 orang ya. Kayak konser memang. Jadi memang ada bintang tamunya dan sebagainya. Itu dan gala dinner kita tuh gokil banget tuh ya. Kita ada barbeque-nya, kemudian kita bikin acara itu benar-benar yang heboh. Seperti itu. Jadi kalau kembali lagi, satu komunitas kontraktor itu. Terus yang kedua dari kemarin Honda. Itu juga pernah di sini. Kemudian dari banyak lah pokoknya ya. Waiting listnya banyak lah pokoknya. Dari bank juga gitu. Dari bank juga ada. Perbankan juga ada. Jadi buat seluruh pengusaha ataupun dimanapun kalian berada, terutama yang ada di luar Lampung, jangan sungkan-sungkan karena kalian bisa book setengah pantai atau mungkin bisa full pantai, kalian booking semuanya. Boleh. Negosiasi dengan Bapak di sebelah langsung saya bisa ya. Ketemu dengan saya. Harga cincai. Harga cincai lah. Apalagi mau bikin event nih di sini. Lebih bisa lagi. Kita berpartner lah. Gitu. Oke. Pak, tadi kita sudah ngomong masalah yang di darat, di pantai, terus kita sudah ngomong masalah yang di
pantai gitu kan. Kalau berbicara tentang nama Starlet itu terdengar sangat romantis banget tuh. Asik. Romantis, syahdu gitu kan. Apa sih Pak dibalik konsep nama ini itu kayak Starlet, wah kesannya pasti romantis, syahdu. Ini konsepnya gimana sih Pak? Nah, awal mulanya gitu. Jadi mungkin dulu owner ya, Yes. itu sempat jalan. Ini kan dulu lahan masih belum terbuka, gitu. Jadi beliau mungkin sempat duduk di situ, terus ini cari inspirasi. Iya, biasa kan kalau pejabat-pejabat tuh yang boleh. Kalau bos-bos itu kan ada cari gitu inspirasi gitu ya Pak ya. Jadi pada saat duduk di situ beliau ngeliat, ini senjanya keren nih gitu kan. Wah. Memang minim kita itu tadi ya, kita tidak mendapatkan full sunrise itu kita dapat. Yes. Tapi suasana senja ini nggak kalah menariknya di sini. Nah, mungkin beliau dapat inspirasi dari situ, terus suka ngobrol kan beliaunya juga. Nah, pas malam tuh keren ya kalau mamanya kita duduk terus alasnya atapnya itu bintang-bintang, taburan bintang. Itu. Dan disitulah mungkin terinspirasi kata-kata Starlet Cabin seperti itu. Nah, cabin itu karena kan udah biasa ya kalau mamanya di pinggir pantai apa tuh villa gitu kan. Betul. Pinggir pantai apa tuh resort gitu. Nah, udah biasa gitu, udah biasa gitu kan. Nah, terus ini cabin karena memang bentuk kita adalah cabin. Nah, jadi bentuknya cabin yang unyu-unyu ya kan, lucu-lucu ya kan? lah. Kita 15 meter square. Memang simple gitu. Ya, memang dibuat sesimpel itu. Jadi tidak seperti hotel yang gede, yang luas seperti itu. Tapi kita mendapatkan yang kita jual itu adalah experience-nya. Gitu. Jadi nggak bisa lah mau dibandingin dengan hotel-hotel bisnis, nggak bisa. Betul. Gitu. Karena perbedaannya sudah sangat satu kelihatan kita dibantu oleh alam. Ya, betul. Mau nata alam, gokil kan, nggak mungkin ya. Bagaimanapun ditata sebagus mungkin, alam itu jauh lebih bagus dan lebih natural. Karena gitu. alam dan natural kita lah yang kita disupport. Dan dari situlah terdapat inspirasi mungkin dari beliau. Yang akhirnya terbuatlah Starlet Cabin. Nah, mantap. Tribuners nih, tadi sudah kita dengarkan nih dari Pak Abi selaku Sales Marketing Manager, bahwasanya di sini di satu tempat semuanya ada gitu kan. Semuanya ada. Nah ini Pak, menjelang bulan puasa atau Ramadan, kira-kira apa nih yang bisa diberikan oleh Tribuners atau masyarakat? Nah ini Mas Dewa, sorry nih tadi lupa nih ya. Jadi kita ada yang lupa? Iya, apa sih yang lupa? Ya, jadi apa nih? Kita punya rencana ya kalau bisa di tahun ini. Nah, itu kita punya ballroom. Wah. Nah, ini. Karena melihat dari banyak permintaan dari customer, ya kan. Jadi kita punya ballroom yang rencana akan kita adakan di sini dengan kapasitas 200 orang. 200 orang. Karena kemarin beberapa permintaan itu satu ya mungkin orang-orang kantoran ya, rapat di ruang terkotakan. Betul. Ini idenya nggak muncul nih. Bener, inspirasinya. Iya, inspirasinya nggak keluar nih. Gitu. Nah, makanya disitulah kita ide ya kan, kita bikin ballroom di pinggir pantai. Gitu. Rencana di tahun ini. Itu jadi ballroom di pinggir pantai. Bisa untuk meeting. Yes, kapasitas gitu. 200 orang kurang lebih. Kapasitas 200 orang. Ternyata ada lagi nih customer gitu kan. Bang, ini keren nih, bikin infinite wedding. Itu. Karena kan dia minimal maksimal 200 ya kan. 200, Karena private party gitu. Nah, ini gokil juga nih, momen juga nih. Betul. Gitu. Jadi ballroom ini rencana di tahun ini deh. Gitu. Berarti Tribuners makin lengkap. Dengan pemandangan yang luar biasa, kalian bisa jalan-jalan tidak jalan kaki tapi naik mobil listrik. Kalian juga bisa menikmati suasana kabin yang romantis. Juga yang terbaru tahun ini ternyata MBeach akan membuka ballroom dengan kapasitas 200 orang ini untuk meeting dan bisa jadi juga untuk wedding atau private wedding party ya. Private party. Ya, ini pasti bakal ditunggu-tunggu karena mungkin kalau di beberapa tempat begitu keluar dari ruang meeting tembok. Tapi di MBeach ini begitu keluar dari meeting deburan angin sudah selamat pagi, selamat siang. Wah, ini wajib harus jadi nih. Pasti harus jadi. Seru banget di sini. Pasti harus setting di sini kayaknya nih. Nomor HP harus kita jaga bener nih kan. Oke, benar. Ya,
Oke Tribuners, jadi sebelum kembali ke tadi reservasi, kembali ini aku jelaskan lagi dari obrolan awal sampai barusan ini. Satu, MBC itu adalah pantai yang paling bersih, pasir yang putih bersih dan minim sekali apa tadi Mas? Karangjae itu sangat minim sekali. Dan bisa buat berenang. Dan bisa buat berenang itu benar bersih. Yang kedua, kalian di sini itu punya hamparan pasir yang luas dan tempat atau lokasi spot yang luas. Terus yang ketiga, kalian bisa nginep dengan dua view, satu view pantai dan keduanya itu view danau. Yang keempat, pagi hari ini jam 9 pagi sudah banyak pengunjung yang datang. Yang kelima yang harus aku tanya sama Pak Mas Abing ini adalah reservasi ketika nanti by room sudah jadi. Silakan dijawab, aku minum dulu menikmati pemandangan ini. Oke, jadi jangan lupa kalau untuk acara gathering, terus untuk booking kamar, itu jangan lupa hubungi nomor ini ya. Oke. Nomor di bawah ini ya. 0822 0822 6919 9303. Golong lagi ya. Nah, 0822 6919 9303. Atau kalau mau langsung dengan saya bisa itu di 08 1738 1728. Oke. Nah, jadi gampang diingat ya. 08 1738 1728. Mas Abing, kita sambil nikmati ini deh. Boleh. Ya, sambil ngobrol ya. Ya. Iya, benar, sambil seru nih. Cocok banget nih suasananya. Kelapa muda. Tribuners, jadi kelapa muda ini pagi hari pun ternyata dinikmati ini enak banget. Apalagi nanti siang hari atau menjelang malam ya. Ini masuk semua ya Mas Abing ya? Masuk semua. Luar biasa nih. Kelapa muda ini kita ambil dari kebun-kebun di sebelah. Karena kita membantu juga untuk UMKM ya. Nah, jadi warga bisa berdagang di sini. Tapi tetap harus terregistrasi ya. Betul. Gitu. Jadi kita tidak luput juga untuk membantu warga. Meramaikan lah ya, ikut mensejahterakan keluarga. Nah, itu beberapa barang-barang di sini itu memang kita manfaatkan kearifan lokal yang ada di sini. Wah, luar biasa ya ternyata Tribuners. Salah satunya kelapa muda ini. Betul, Tribuners luar biasa banget. Ini luar biasa banget Tribuners. Ternyata MC ini membantu UMKM di sekeliling Lampung Selatan untuk bisa berjualan di sini, mencari nafkah di sini di Beach. Jadi saran saya kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung ataupun kalian ada di luar sana, datang kunjungi Pantai Beach dan kalian bisa menikmati suasana starlight yang luar biasa di Pantai Beach. Kita kembali ke topik. Tadi, nah ini suasana kita lihat kalau tidak salah Ramadan bulan depan nih. Itu. Berbicara masalah Ramadan, kira-kira dari manajemen nih, Mas Habib, apa sih yang diberikan atau ada rencana terbaru apa nih kira-kira? Ya? Jadi di Ramadan ini masih kita proses penggodokan ya, karena banyak yang perlu kita pertimbangkan. Salah satunya tempat kita di pinggir pantai ya kan. Betul. Tapi pertimbangan yang paling kita tonjolkan itu adalah lu buka puasa di rumah udah biasa. Betul. Sangat biasa. Iya, mungkin kan? Bertahun-tahun. Tapi lu buka puasa di pinggir pantai. Wow. Gokil. Ya kan. Hanya ada di Beach dan Starlight Cabin. Jadi rencana tahun ini apakah tahun ini kalau memang berjodoh, kok berjodoh? Kalau misalnya disetujui. Iya. Jadi masih dalam penggodokan ya. Hilal belum kelihatan. Belum kelihatan. Oke. Belum kelihatan ya. Kan? Jadi kalau memang hilal kelihatan, nah nanti Tribuners itu bisa atau warga Lampung bisa menikmatin buka bersama di pinggir pantai. Seperti itu. Tapi wajib reservasi ya. Betul. Gitu. Dan menunya, tunggu dulu. Karena masih digodok ya menunya. Masih digodok. Harus diberikan pelayanan terbaik dulu. Betul. Kan? Nah, kalau udah buka puasa di sini berarti kita bayar masuk dong? Oh, tidak. Oh, enggak. Jadi kita gratis. Gratis. Wow. Tapi bukan mulai dari pagi sampai sore kan. Tidak, hanya kan dari pas buka bersama ya kan. Jadi rencananya itu kita di jam 4 itu kita sudah open gate. Jam 4 baru boleh masuk ya. Kita rencana udah open gate. Nah, itu untuk acara buka bersama. Gitu. Oke. Tapi harus reservasi terlebih dahulu. Reservasi dulu ya. Jadi kalau teman-teman
nanti pengen merasakan nikmatnya Buka buka puasa bersama di pinggir pantai, Betul. di MBITS rencana tahun ini atau bulan depan mungkin akan mengadakan, tapi kita masih menggodok dulu nih menu-menu apa yang disajikan untuk pengunjung supaya tidak kecewa gitu ya. Plus minusnya. Ya betul, dan yang pasti kalau sudah buka puasa di sini itu tidak bayar lagi. Syaratnya harus reservasi gitu ya. Oke. Nah, jadi buka puasa kita pertimbangkan juga dengan experience-nya. Mau buka puasa gokil ya kan. Betul. Yang ada malah nggak pulang-pulang nanti. Nah, itu. Sama tuh kan sahur bersama bisa jadi ya. Kalau sahur bersama pasti. Karena pasti ya? Kalau yang nginep di cabin itu pasti ada Oh sahur iya bersama. betul. Karena Gitu. kita jualan cabin, otomatis kalau sahur bersama pasti akan ada. Tapi kalau buka puasa bersama ini akan lagi digodok ya. Tapi semoga jadi deh Pak, karena aku yakin ini pertama kalinya orang buka puasa di pinggir pantai ini di mana kalau bukan di MBITS gitu ya. Oke, sip. Oke, kata-kata terakhir nih Pak. Terakhir sebelum kita tutup untuk masyarakat Provinsi Lampung ataupun yang ada di luar Provinsi Lampung nih, untuk Tribuners yang ada di mana saja Anda berada, kalimat atau kenapa harus datang ke pantai MBITS nih sebelum kita tutup acara ini? Iya. Oke, Mas Dewa ya. Yes. Jadi pantai MBITS itu bisa berenang. Satu, bisa berenang. Karena kita bukan laut lepas. Oke. Terus yang kedua, kita itu pantainya pantai pasir putih bersih tanpa batu karang. Oke. Terus? Gitu. Dan jangan lupa liburan seru ke pantai MBITS aja. Oke, kita ulang dong. Oke, kita ulang. seru ya, Berarti saya. Mabing bilang liburan seru baru kita ke pantai MBITS aja. Oke. Ya, Tribuners kita ikut bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Liburan seru Ke pantai MBITS aja. Dah.